guys, welcome to Anxiety Time. Spill the tea. Sekarang episode 6, udah gak kerasa ya, udah episode 6 lagi. Nah, kita punya bintang tamu. Tada! Hai. Boleh tahu dong siapa namanya? Angkatan berapa? Halo. Kenalkan, enggak tahu bisanya. Oke, kenalin nama aku Syafitri, biasa dipanggil Cici. Aku dari English Literatur angkatan 2020. Yeay, 20. Oke, Teh Cici. Teh Cici sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan magang sih ya. Magang wajib, kalau nggak magang nggak dapet nilai. Magangnya di mana tuh kalau Magang buat sekarang di Museum Konferensi Asia Afrika yang di Jalan Asia Afrika itu. Oh, gitu. Oh, Teh Cici berarti ngambil penjurusan Tourism. Okay. Paling banyak nih tiap tahunnya. Bener banget tourism. Paling banyak. Oke, Teh Cici, dengar kan waktu pas Teh Cici SMA, Ya. apa SMK? SMA. Aku SMA. Oh, SMA. SMA itu ikutan organisasi pencinta alam ya? Iya, waktu SMA berarti SMA berapa ya? 2017. Nah, boleh sedikit diceritain nggak sih Teh? Oke, dulu 2017 pertama masuk ke pecinta alam di SMA Pasundan juga ya. Jadi aku pecinta Pasundan sejati ya. Iya, selain dari pecinta alam, pencinta Pasundan iya, juga. Pasundan terus biar dapet diskon. Oke. Nah, jadi waktu pas SMA ikut pecinta alam itu kelas 1 SMA 2017. Alasannya karena dari kecil selalu nonton film yang ada zombie-zombinya. Oh, gitu. Iya, jadi takut kalau misalkan nanti misalnya tahun berapa gitu sekian ada zombie, aku bisa melarikan diri ke hutan dan survival. Oh. Ya, itu alasan masuk pecinta alam. Ah, gitu. Oke. Nah, pengalaman pertama yang ngebuat Teteh suka alam itu berarti nonton dari film-film zombie. Iya, wajib nonton film. Kok kebalik sih? Gak apa-apa. Nah, terus gimana Teteh mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan ke alam terbuka gitu? Kalau buat mempersiapkan diri, karena aku basicnya di pecinta alam, pasti ada bukan pelatihan sih, lebih ke materi-materi yang perlu disiapkan sebelum kita pergi ke alam. Mulai dari ada PPGD, namanya pertolongan pertama gawat darurat. Jadi kalau misalkan ada yang celaka, amit-amit gitu ya, pas lagi ke alam, cedera nih. Nah, jadi nanti itu di PPGD itu diajarin gimana caranya menanggulangi pertama ke pasien ataupun orang yang terluka. Terus juga belajar cara bikin api. Iya, cara bikin api di hutan kayak gimana dengan peralatan seadanya. Terus yang ketiga juga belajar survival. Survival itu cara bertahan hidup. Jadi gimana caranya kita bisa bertahan hidup, mulai dari cari air, kemudian cari makanan supaya kita bisa bertahan hidup dan meminimalisir supaya nggak kelaparan. Sama biasanya tuh ada manajemen perjalanan tuh kayak misalkan kita mau pergi ke gunung mana nih, misalnya selama 1 minggu. Nah, di manajemen perjalanan itu ada kayak perbekalan apa aja yang harus kita siapin selama 1 minggu, dan nutrisinya juga harus diperhatiin. Sama yang terakhir, aku gitu persiapannya pokoknya yang bertali-tali gitu, manjat. Iya, ada persiapannya juga. Berarti persiapannya memang harus diperhatikan. Iya. Oh ya, sama satu lagi fisik. Iya. Oh iya benar. Kalau misalnya fisiknya tapi pernah nggak sih Teh ngalamin kayak waktu pas sebelum mulai nih ya pendakian, terus tiba-tiba di tengah jalan itu fisik Teteh tuh langsung kayak down gitu, pernah nggak sih? Kalau down, pernah. Itu waktu di 2018. Jadi waktu itu 2018 kalau misalkan waktu organisasi waktu aku SMA tuh namanya Stupala, Studi Peduli Alam dan Lingkungan. Nah, kalau misalkan kita mau jadi anggota penuh, punya nomor tuh gimana ya? Ada identitas di organisasi itu harus ada yang namanya pengembaraan. Nah, kebetulan aku itu pengembaraannya ke 3 gunung di daerah Wonosobo di Jawa Tengah, ke Gunung Sumbing, Sindoro, sama Prau. Nah, waktu pas ke Gunung Sindoro tuh kita itu habis mendaki dari Gunung Sumbing. Oh, itu tuh langsung di seberang-seberangan gunungnya tuh. Seberang-seberangan. Nanti boleh dicari aja Gunung Sindoro sama Sumbing, pasti kelihatan di Google. Nah, jadi waktu pas ke Sindoro itu kita pergi jam 1 malam, nyampe puncak baru jam 9 pagi. 9 pagi. Nah, waktu pas jadi
puncak tuh udah kelihatan sekitar 200 meter. Tapi udah dari bawah udah nggak kuat. Terus tapi lanjut terus. Dilanjutin, cuman ya nangis. Karena capek, udah nggak kuat. Terus teman aku yang kan kita berdua tuh, ceweknya berdua. Teman aku yang perempuan pun dia nggak bisa naik lanjut ke atas karena udah capek. Kalau dipaksain takutnya ngekhawatirin yang lain kan ya. Jadi aku berangkat pelan-pelan banget karena ternyata aku kan waktu itu latihan fisiknya di sekolah tuh bolak-balik puterin sekolah 1 jam dengan bawa beban 30 kilo. Jalan kaki 30 kilo. Dari jam 1 sampai jam 9 itu bawa beban 30 kilo enggak? Oh, itu kalau latihan fisiknya. Itu. Kalau waktu ke Sindoro cuman bawa backpack biasa, mau makanan, mau minum 1 liter. Tapi tetap capek ke atasnya karena pas ke Sumbingnya, hari kemarinnya kan udah naik gunung. Langsung malamnya kurang tidur juga, berangkat lagi capek. Jadi nyampe puncak gak foto-foto tapi tidur. capek banget sumpah. Ya, berarti benernya stamina itu harus diperhatikan kalau Betul. mau puncak gitu. Nah, terus pernah gak sih, kan teteh ke hutan kayak gitu lah. Pasti pernah gak sih ngalamin kayak situasi yang bahaya gitu, kayak ketemu binatang buas kah atau kayak gimana gitu? Binatang buas, alhamdulillah ya nggak ada binatang buas. Dulu aku ada pendidikan, jadi kita gak dilepas sih, namanya pendidikan latihan dasar. Nah pas pendidikan latihan dasar itu ke daerah Bandung Utara, di daerah Maribaya lurus terus. Nah waktu di sana tuh paling kalau buat kejadian, alhamdulillah nggak pernah nemu hewan-hewan aneh. Cuman waktu itu pernah kedinginan. Hampir hipotermia karena hujan, terus kita tuh disuruh bikin kayak tempat berlindung atau tempat tidur dari bahan yang seadanya yang ada di hutan, bikin bivak namanya, bivak alam. Jadi semua bahannya harus berasal dari alam, mulai dari tali, pondasinya, terus tutupnya tuh atap-atapnya. Nah waktu itu lagi kehujanan, bivaknya belum jadi atau tempat perlindungannya belum jadi, kehujanan kan dingin. Nah waktu pas kedinginan tuh tangan aku gini nih. Gini terus, Gak bisa gerak? gak bisa gerak, gini. Terus pas mau, kan pegang peluit tuh, kalau misalnya ada apa-apa kan kata senior, peluitnya tiupin. Pas mau ditiup, balik lagi. Jadi nggak Nggak jadi. Sama, paling ngelihat yang kayak gitu sih. Ada, pernah? Kayak gimana tuh? Jadi waktu pas di kelas tuh aku lagi halangan. Iya lagi halangan. Tidurnya kan sendiri. Ada sih berkelompok. Cuman waktu itu kebetulan pas lagi tidur sendiri, lagi ngambil kayu sama gebok jauh. Aduh bahasa Indonesianya apa ya? Apa gebok jauh? Pelepah pisang. Pas lagi motongin pakai golok, tiba-tiba ada yang set. Wah. Itu depan apa? cuma lewat doang? Pinggir warna hitam gitu loh. Terus masih ganggu terus apa gimana? Enggak sih, cuma lewat doang untungnya. Kalau yang kedua, tahun berikutnya udah jadi senior. Aku tuh jadi ada tuh namanya dansis, komandan siswa. Kan suka ada pokoknya gimana ada kayak apa ya? Pokoknya ada kegiatan yang bikin mengakrabkan satu angkatan gitu buat si adik tingkat aku atau junior aku. Nah, terus aku kan ditinggalin sendiri jalan ke atas. Beda jauh dari base camp. Nah pas di situ aku denger suara ada yang kayak suara ayam kecil banget. Iya terus kan aku gitu. Iya kayak cicit gitu sendiri. Tapi dan ada ayam nggak sih di situ atau? Ya, nggak mungkin ada ayam. Nggak ada ayam. Nah aku tuh anehnya kenapa tiap kalau mau ke hutan pasti lagi halangan. Oh iya? Iya. Berarti Nggak waktu pernah pas ke gunung itu juga lagi halangan juga enggak? Ke itu alhamdulillahnya setelah turun dari gunungnya, karena kalau di Sindoro tuh FYI, kalau di Sindoro lagi mens nggak boleh naik. Ada pantangannya. Kalau lagi halangan perempuan nggak boleh naik ke atas. Tapi kalau misalnya tiba-tiba halangannya di tengah jalan itu gimana? Nah itu ya walau alam ya. Berarti yang belum halangan bulan itu jangan coba-coba naik. Jangan. Oke. Nah, dari pengalaman teteh yang mendaki ke alam yang begitu banyak gitu ya, ada nggak sih teteh pengalaman kayak yang berkesan gitu buat teteh, kayak ini tuh nggak bisa dilupain? Berkesan, paling kalau berkesan waktu ke mana ya? Berkesan tuh tapi ini agak ngakak sih berkesannya. Waktu ke 2019 aku ngedaki ke Gunung Gede. Gunung Gede itu di mana? Cianjur, Bogor,
Sukabumi itu perbatasan dari 3 gunung. Tapi aku waktu itu lewat ke jalur Bogor pokoknya naik tuh dari Cibodas turun di Putri. Ada 2, pokoknya beda jalur lah, naik sama turun beda jalur. Nah, waktu pas lagi di alun-alun tuh apa ya alun-alun ya? Alun apa sih? Kayak tempat base camping gitu loh. Kayak dataran. Nah, dataran. Ada dataran gitu nanti lihat alun-alun. Oh, alun-alun Surya Kencana. Bukan alun-alun Bandung ya. Enggak, ini alun-alun di gunung. Nah, waktu di situ pas malamnya tuh mau buang air kecil nih. Pas mau buang air kecil disuruh jangan keluar karena ada bagas. Bagas tahu enggak bagas? Babi. Iya, babi ganas. Kita nyebutin bagas babi ganas. Iya, jadi ada babi hutan lagi kayak ngerusuk-ngerusuk ke sampah gitu loh. Jadi nggak jadi keluar. Tapi untungnya aku nggak ngeliat. Nggak mau lihat. Tapi katanya kalau misalnya ada bagas gitu, kita tuh harus kayak teriak-teriak bagas gitu nggak sih kak? Apa Ini sering buka. Iya, iya. Iya dari TikTok katanya kalau misalnya ketemu bagas harus teriak terus kita harus pakai manjat gitu kan? Iya, kalau manjat iya Bagas, sih. ada bagas, emang iya. Nggak pernah nyoba sih. Tapi emang kayak gitu. Yang aku tahu biasanya kita harus naik ke pohon aja. Iya. Atau nggak diem. Oh jangan gerak gitu dia. Jangan diem aja nanti disuruh duduk. Dia kan ada ininya kan, taringnya. Iya, takut ya. Gitu. Terus teh, apa pesan teteh buat generasi muda gitu? Generasi muda yang pengen kayak nyoba-nyoba menjadi pencinta alam gitu loh, kayak aku pengen kayak ngedaki tapi aku nggak tahu nih harus kayak gimana. Ada nggak sih pesan-pesannya? Oke, kalau misalnya pesan buat generasi yang masih muda, selagi kita masih punya waktu, selagi masih punya kesempatan, jangan sia-siain apa yang sebenarnya udah Tuhan berikan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah dengan keliling sekecil kayak kita naik gunung atau kemana gitu. Supaya ya nggak sia-sia aja sih. Sama paling jangan lupa kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana selalu prepare karena kita nggak tahu bakal apa yang terjadi di depannya gitu. Kayak gitu guys, diinget ya, dicatat guys. Gitu. Nah teh, denger juga teteh tuh apa sih ikut kayak organisasi apa komunitas yang panjat tebing? Oh itu jadi gini, kalau yang panjat tebing tuh, jadi aku kan waktu pas SMA yang pecinta alam tuh mereka ada divisi namanya, kayak ESA lah, ada biro-biro. Nah ini nggak beda jauh kayak gitu. Nah itu tuh ada 3 divisi, ada divisi gunung hutan yang ngedaki gunung gitu atau nggak ke hutan, terus yang kedua ada arum jeram atau nggak olahraga arus deras, sama yang terakhir itu ada panjat tebing. Nah dari 3 divisi itu aku sukanya panjat tebing. Kenapa memilih panjat tebing? Karena nggak capeknya tuh apa ya, nggak perlu bawa barang banyak waktu itu aku mikirnya ya. Karena kalau ke gunung tuh itu latihannya capek banget. Kalau arum jeram males babasahan ya, bajunya pasti basah. Nah ternyata tapi aku kira tuh dulu panjat tebing nggak akan capek-capek, nggak akan berat-berat ya. Ternyata setelah ditekuni lebih serius, ternyata banyak alatnya, capek sama aja. Terus gimana teteh mempersiapkan fisik teteh saat mau kayak manjat tebing itu? Kayak sekarang nih ada jadwal buat ikut lomba panjat tebing. Apa yang perlu disiapin buat fisik teteh? Latihan. Latihannya tuh nggak, misalkan latihannya hamin seminggu langsung juara, enggak. Latihannya tuh biasanya harus berbulan-bulan, terprogram gitu kan. Misalkan kita punya pelatih. Nah, nanti ada program latihannya nih. Kita misalkan baru pemula, latihannya dari yang dasar dulu, terus latihan baca jalur, terus bahkan nonton video manjat itu termasuk bagian latihan sih kalau di aku. Tapi pernah gak sih teh waktu pas latihan terus pas kompetisinya salah jalurnya gitu, salah kayak ninjek gitu? Salah jalur enggak sih, kalau salah jalur cuman kalau cedera pernah. Cedera pernah. Lagi latihan cedera. Jadi waktu itu lagi ada namanya tuh boulder tuh kegiatan manjat tapi papannya nggak lebih dari 5 meter. Dia itu jalurnya pendek-pendek, cuman biasanya jauh-jauh. Nah waktu pas lagi latihan jatuh dari 3 meter ke bawah. Nah jadi pakai sepatu manjat kan, sepatu manjat yang keras banget. Nah jadi si kaki kanan tuh kena matras, kaki kiri tuh kena lantai. Jadi gini nih, yang satu kakinya kena matras sama yang satu lagi tuh ini telapak kaki ya, gini. Nah
Jadi langsung kayak kehentak gitu. Kentak, langsung kehentak gitu, tegak pas berdiri. Nggak apa-apa. Besoknya langsung pegel. Iya. Terus dipijit ternyata ankle kakinya ngegeser sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi Apa? tapi nggak sesakit dulu kan maksudnya. Sekarang Sakit udah enggak, cuman kalau misalnya dipakai latihan lagi kadang kerasa sakit. Karena salahnya dulu waktu pas cedera diberatin ke tukang urut. Oh iya, soalnya kan kalau katanya kalau cedera gitu jangan langsung ke tukang urut ya. Iya, Harus lebih baik ke dokter sih. Ke dokter. Terus ya salahnya dulu aku itu sama cedera jari aku pernah kayak segede cumi. Hah? Segede cumi? Iya, bengkak di sini. Ini sampai sekarang sih, bengkaknya sampai sekarang guys. Tuh, ini bentuknya kayak gini kan? Gini-gini tuh. Iya, di sininya tuh di bagian sininya tuh gede semua karena cedera semua. Oh semuanya jadi Iya, semuanya. kecuali ini sih alhamdulillah yang ini. Kok bisa sampai cedera ke tangan juga? Itu gimana? Karena waktu itu pas lagi latihannya aku terlalu maksain ketika udah capek, harusnya jangan dilanjutin kan. Jadi ada di panjat tebing tuh ada beberapa pegangan tuh pegangan pokoknya pegangan manjatnya. Nah, yang ada yang kecil banget kayak cuman 3 mm. Aku tuh maksain megang padahal tangannya belum kuat. Pas dipaksain Nah, gitu. cedera iya sampai segede cumi. Dan itu pun gara-garanya segede cumi gara-gara diurut. Harusnya jangan diurut ya guys, kompres aja dulu. Kompres aja dulu. Iya, kompres air dingin. Baru diurut. Apa jangan? Jangan ke dokter. Ke dokter. Jangan nanti segede Kompres cumi. terus ke dokter. Betul. Jangan ke tukang urut. Betul. Oke. Nah Teh, pasti kan buat pertama kali nih kayak manjat tebing, Teteh itu punya rasa kayak apa, takut ketinggian gitu nggak sih? Kalau misalnya punya nih awal-awal nih takut ketinggian, terus solusi Teteh tuh biar nggak takut itu kayak gimana? Takut ketinggian punya aneh emang sih aneh. Kadang-kadang suka nanya loncat nih, aku loncat misalnya loncat setinggi itu tetap takut suka diginiin. Aneh, engkau cenah efek manjat tapi mana gitu takut. Beda guys, Tapi itu beda takut sih. guys, ya beda karena aku ngerasanya karena pernah jatuh itu sih jadi takut. Oh, Iya, karena jatuh karena takut dan cara aku nanggulanginya adalah biasanya aku cari wahana yang apa tuh histeria ya. Kayak histeria gitu di TSM apa ya namanya lupa aku. warna Yang gini nih, yang dari bawah ditaikin ke atas. Iya tahu. Iya, di waktu itu aku percobaan tuh waktu itu cobain naik itu. Ternyata manjatnya jadi berani karena udah lihat dari atas ke bawah gitu loh, dibulak-balik gitu. Tapi sampai sekarang masih ada rasa takut di situ? Masih Gitu. Masih. Masih. Oh my god. Terus Teh, ada gak sih Teh teknik khusus gitu buat pemula untuk panjat tebing gitu? Teknik khusus pertama pasti siapin fisik mulai dari biasanya kalau misalnya mau manjat tuh disuruh harus bisa pull up dulu. Harus bisa pull up? Iya, Berarti kalau misalnya belum bisa pull up harus terus belajar itu aja terus. kalau mau bisa pull up, manjat dulu di papan yang kecil atau yang tadi aku bilang yang papannya tidak lebih tinggi dari 5 meter namanya boulderan dulu aja yang pendek-pendek ke samping kemana. Nanti juga lama-lama pull up-nya kuat kok. Tiba-tiba bisa aja. Gitu. Paling itu sama apa ya? Latihan itu dulu sih paling Pull up dulu. boulder dulu karena biasanya nanti eksplorasi teknik kita kalau misalkan ketemu pegangan yang bentuknya berbagai macam nanti pasti lama kelamaan kalau sering latihan pasti bisa. Berarti tekniknya tuh untuk pemula pertama harus bisa pull up terus sama boulder. Iya, gitu. Gitu guys, belajar dulu pull up baru ikut panjat tebing. Oke. Oke, nah terus Teh, apa yang Teteh pelajari tentang diri Teteh sendiri melalui panjat tebing ini? Yang dipelajarin itu aku baru sadar ternyata musuh terbesar diri kita tuh bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Karena kalau lagi manjat tuh kan papannya kita dikasih jalur, kita harus nyelesain sendiri. Gak ada orang lain gak bisa bantu, cuma ngasih saran doang kan sebelumnya karena di pertandingan kan gak boleh ada yang bantuin kan ya. Nah jadi aku sadarinya ternyata musuh kita selama ini tuh ataupun hal yang paling kita takut itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Nah gitu. Cuman kalau di panjat tebing musuhnya itu adalah jalur. Karena yang harus ditaklukin kan jalurnya bukan orang lain. Gitu. Jadi soalnya perpegangan poin di panjat tebing itu dapat poin, dapat nilai gitu. Jadi kita harus taklukin jalurnya. Gitu. Gitu. Jadi musuh
terbesar yang sebenarnya adalah Diri kita sendiri. kita sendiri, Betul. guys. So quotes banget sih. Guys, quotes of the day. Oke, lanjut. Apakah Teteh ada ya sih Teh panjat tebing yang ingin Teteh coba di masa depan yang kayak ih nanti ke depannya harus coba nih panjat tebing di sini di sini. Oke, kalau misalnya panjat tebing sih, aku pengennya kan biasanya pernah tahu ini nggak tahu tebing Citatah? Enggak, Belum ya? Enggak. Gunung Batu, Gunung Batu. Gunung Batu. Bukan Gunung Batu Cimahi ya. aku kepikirannya Ada, pokoknya ada. Aku tuh pengennya buka jalur yang tebingnya udah ada, tapi jalurnya belum ada. Jalur tuh dalam artian, jadi kalau misalnya di alam tuh pemanjatan yang di alam itu biasanya selalu disediain namanya hanger. Hanger tuh kayak gimana bentuknya? Kayak gini, pokoknya terus tempel. Terus ada jalur-jalurnya kemana-kemana. Nah aku tuh pengen punya jalur di tebing mana gitu yang belum orang lain banyak tahu. Terus pakai nama aku. Wah, jalur Fitri gitu. keren. Kita doakan ya Kayak gitu. teman-teman. Teh, waktu Teteh latihan nih, biasanya latihan di mana sih Teh? Kalau panjat tebing kayak gitu? Latihan biasanya nyesuaiin sama klub ya. Kalau waktu SMA aku latihan di sekretariat waktu organisasi waktu aku SMA di Pencinta Alam. Kalau waktu pas kuliah aku mulai jadi atlet di Saparua sama di Eiger Sumatera waktu itu. Karena udah kontrakan ya. Jadi di situ. Oh, berarti yang di Saparua itu emang bisa buat latihan panjat tebing umum apa gimana tuh? Kalau umum belum bisa sih karena itu bukan apa ya, pokoknya regulasinya tuh susah ya kalau misalnya buat ngurut. Biasanya kalau misalkan mau umum sih biasanya ke ini aja, ke climbing gym yang emang berbayar sih kalau misalnya yang umum mau latihan gitu. Karena yang di Saparua tuh atau yang di Eger biasanya butuh izin dulu sebelum kita manjat. Oh, Gitu. Jadi yang di Saparua nggak sembarangan ya teman-teman. Iya betul. Jadi jangan suka banyak tuh ya yang naik-naik ya, tolong. Jangan membahayakan ya. Itu membahayakan. Nanti kalau misalnya yang celaka, siapa yang repot? Orang lain juga. Jadi harus minta izin dulu. Nah, kan selama ini nih, Teteh kan pasti ikutan kompetisi-kompetisi gitu. Pencapaian Teteh dalam lomba panjat tebing itu ada gak sih Teh kayak pernah juara di sini, ikutan lomba di sini? Kalau juara masuk 3 besar sih aku baru 2 kali ya waktu pas SMA. SMA juara 2, terus waktu kemarin Porda tahun 2022 itu juara 3 tapi beregu tim. Yang 2019 itu perorangan atau sendiri. Nah, buat pencapaiannya sih aku pengennya yang bikin aku seneng banget tuh belum ada banget. Kenapa? Karena aku pengennya juara 3 besar tapi se-Jawa Barat putri. Karena buat aku saingannya lumayan berat ya, berat banget gitu. Apalagi buat aku pemula karena rata-rata yang manja tuh mulai dari umur 6 tahun, sementara aku start dari umur 16 tahun. Oh beda 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Tapi yang seriusnya itu waktu aku kalau mau kompetisi aja dulu tuh salahnya. Karena bagusnya tuh kalau manja tuh dari kecil. Dari kecil supaya apa ya? Aku ngerasanya supaya kelatih aja motoriknya dari kecil. Gitu. Jadi yang mau ikutan panjat tebing, Iya, kalau serius mending dari sekarang. Dari sekarang guys. Terus latihannya jangan belang betong kalau Betul. bisa ya. Itu Biar makin keren. tuh Terus Teh, denger-denger Teteh juga ngelatih olahraga ya? ngelatih. Jadi pelatih olahraga. Disebut pelatih gimana ya? Disebut pelatih enggak, tapi iya. Jadi aku ikut komunitas olahraga di Bandung namanya Barstad, BARSTARD. Barstad di Bandung tahu Taman Persib? Taman Persib. Seberang Persib. Pusenif. Aku kurang tahu, mungkin yang lain tahu ya. Jalan-jalannya ini harus lebih jauh ya. Oke, jadi itu lokasinya di Taman Persib seberang SMP Negeri 14 Bandung, namanya Barstad Bandung. Nah, di situ tuh aku latihan dari tahun 2018 waktu masih SMA, tapi mulai lagi 2020. Nah, di situ aku latihan. Terus karena ada progres, jadi coach-coach yang lain itu lihat ini kayaknya ada potensi, terus ditawarin, ya udah aku mau gitu jadi pelatih. Baru kemarin tahun 2023. Ada Instagramnya? Ada, mau. Ya, Kalau jangan mau follow. follow lupa
@BARSTARD_BDG. Jangan lupa follow ya. Terus itu gimana cara joinnya? Cara joinnya gampang banget ya teman-teman. Boleh langsung datang aja ke lapangannya. Imun kayak ini ya marketing banget. Datangnya boleh, kita latihan setiap hari kecuali hari Sabtu, Senin sampai Jumat dari jam 18.30 sampai 20.30 malam. Kalau misalnya buat hari Minggu khusus di jam 8 pagi sampai jam setengah 10 pagi gitu. Gue yang mau join jangan lupa cek Instagramnya ya. Terus Iya. tanya-tanya, bisa langsung tanya-tanya kan? Iya, tenang aja, gratis guys. Gratis. Udah ada coachnya, fasilitasnya udah ada, Oh. gitu. Cuma bayar parkir aja. Itu kan kalian biasanya suka yang gratis-gratis nih. Ini ada nih, jangan lupa join. Oke. Gratis. Nah, mungkin teman-teman yang di belakang kamera ada yang mau ditanyain dulu nggak ke Teh Cici? Kang Gia biasanya nanya, Kang Gia. Mau tanya nggak? Aku mau nanya, Iya. aku pengen join dong ke Bastard Bandung. Ngomong doang dia itu nggak ada. Boleh nggak? Boleh banget. Karena di Barstad ada beberapa kelas, mulai dari kelas strength and conditioning, terus ada beginner, ada super babon sama bulk plus, sama ada freestyle. Freestyle tuh buat yang jungkir balik gitu lah pokoknya. Tapi kan belum ada temen nih. Kalau Teteh kan udah pada kenal. Apa sih? Aman banget, tenang guys. Di sana ramah-ramah semua. Cuman emang banyaknya cowok ya, jadi jangan kaget kalau perempuannya jadi minoritas. Tenang aja. Oke. Jangan lupa ditagih terus ya Teh Ayu buat ikutan join Iya, terus. jangan lupa ya, ayo. Ya nanti aku deh kalau ada niat aku ikut Iya. join ya. Kang Gia biasanya ada pertanyaan nih. Apa? Masih aktif di Penyatu Bingit? Sekarang lagi vakum dulu karena mau beresin dulu kuliah. Tapi kalau misalkan latihan masih, tapi kayak cuman seminggu sekali atau enggak kalau kerja aja sih. Gitu. Oh berarti nanti kalau misalnya udah lulus juga mau tetap melanjutin ini Iya, tapi enggak sebagai atlet. Happy aja. buat happy Iya. buat menuhin apa waktu kosong mungkin ya. Betul. Oke. Terus Teh pesan buat teman-teman yang mau join komunitas olahraga, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Kalau misalkan mau join komunitas olahraga, jangan lupa pertama siapin niatnya dulu. Kenapa harus ada niat? Karena kalau nggak ada niat kita nggak akan pergi ke sana ya. Betul. Nah, terus kalau buat yang kedua kita harus berani. Karena kan kita orang baru ya, kita masuk ke lingkungan yang baru, kita harus memulai percakapan ke orang, kenalan sama orang, tapi jangan berlebihan juga. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah tetap menjalin relasi. Jadi jangan sampai kita latihan sekali, udah aja gitu ngobrolnya ngerasa teh gitu kayak iya, nggak lanjut ngobrol, nggak ikut main atau nggak gimana. Pokoknya intinya yang pertama niat, berani, sama kita harus bangun relasi yang baik sama orang-orang yang ada di komunitas itu. Karena siapa tahu kita dapat kesempatan kemana-kemana kan nggak tahu ya. betul. Berarti bangun relasi, niat sama apa tadi? Lupa ya itu ya. Itu pokoknya Iya, lupa ya. Itu pokoknya. Nah, Teh dengar-dengar juga kan. Bentar, aku lupa ya. Bisa di-cut gak nanti ini? Bentar. Ini dengar ini siapa ya yang membocorkan ya, dengar terus. Banyak, soalnya kayak Oh, banyak. Ini tahu sih Teh Cici tuh kayak gini. Oh, iya? Iya, Oh, kita wow. banyak informasi dari luar, makanya kayak siap-siap aja gitu. Oh ya, oke. Siap-siap aja. Nggak apa-apa ya. Teh, kan kalau misalnya baru pertama kali join ya ke komunitas kayak gitu, itu kan pasti ada rasa malunya. Terus gimana caranya biar kita tuh apa ya, berani gitu. Misalnya nih aku introvert, terus tiba-tiba ingin kayak join gitu ke komunitas olahraga, tapi kan aku tuh gak tahu harus mulainya gimana. Terus takut ngerasa kayak ih si ini mah SKSD kayak gitu. Terus itu gimana tuh caranya? Caranya mungkin agak susah kali ya buat yang introvert, tapi caranya adalah ingat aja ke tujuan kita gabung ke komunitas itu apa. Kalau misalnya komunitas olahraga ya pasti buat sehat kan ya. Ya udah ingatnya ke situ aja. Tapi kan biasanya dalam suatu organisasi itu pasti ada orang yang kayak gitu nggak sih? Iya, pasti ada yang kayak gitu, tapi dari yang aku rasain selama kitanya bagus, terus sama misalkan kitanya bagus nih latihannya, pasti nanti
di ini apa mah teh di sama teman-teman lainnya juga aman kok dideketin, jadi jangan takut gitu. Jadi ingat aja ke tujuannya join itu karena apa. Berarti ingat tujuannya aja ya guys, meskipun nanti kita nggak tahu teman-temannya kayak gimana, tujuan kita itu. Betul. Nah Teh, katanya Teteh dapat beasiswa ya? Iya, alhamdulillah tahun lalu aku dapat beasiswa dari JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship. Itu Iya. tuh beasiswanya tuh kayak gimana, maksudnya kayak beasiswanya itu kan biasanya ada kayak rata-rata semester nih. Semester 4 baru bisa join beasiswa ini. Nah, itu gimana? Oke, kalau buat beasiswa JFLS itu khusus buat mahasiswa yang ada beberapa jenis beasiswa yang aku tahu. Yang pertama tuh ada yang beasiswa full buat maba gitu. Terus yang kedua ada buat PSDKU atau apa ya? Aku lupa. Terus ada yang buat beasiswa prestasi olahraga atau non olahraga. Terus ada juga yang akademik sama yang buat S2. Ada yang buat S2. Nah, buat kemarin aku daftarnya yang beasiswa percepatan S1 1 tahun. Nah, gitu. Itu khusus maksimal tuh pokoknya daftar tuh di semester 7. Oh, berarti semester 7 masih bisa daftar? 7 masih bisa, 6, 7, pokoknya maksimal 7, udah masuk 8 udah bye-bye gitu. Nah, terus aku dapat beasiswa percepatan S1 itu syaratnya kemarin aku ngambil yang akademik kan ya. Ngambil yang akademik. Nah, syaratnya tuh bikin esai, terus syarat-syarat substansial kayak misalkan surat pernyataan mahasiswa aktif dari kampus, terus transkrip nilai, esai. Yang susahnya tuh esai sama bikin elevator pitch. Jadi dia kayak representasi dari esai kamu dituangkan dalam bentuk dalam video 1 menit, gak boleh lebih dari 1 menit. Itu harus pas banget 1 menit. Iya, 1 menit. Aku kemarin 59 detik, itu pun di pendek banget gimana caranya biar pas gitu. Wow, terus itu berapa lama kayak prosesnya tuh? Proses dari daftar sampai ke pengumuman. Daftar 3 bulan, ke pengumuman tuh 3 bulan. 3 bulan, Wah, lama juga ya? lama banget. my God. Nah, oh iya, bentar lagi bulan Juni buka. Oh, bulan Juni bukanya. Iya, jangan lupa siap-siapin ya. Siap-siap. Lumayan guys, langsung masuk. Masuk. Buat biaya kuliah, Bener banget buat kayak mengurangi beban orang tua. Betul. Tuh, berarti yang belum semester 7 bisa langsung ikutan aja beasiswa tadi. Dibukanya biasanya bulan Juni. Diceknya di mana tuh? Boleh dicek di Instagramnya di JFLS Jabar. JFLS Jabar. Jangan lupa dicek ya. Oke, Teteh, ini mah kayaknya gimana ya, sebelum penutupan ya. Iya. Teteh kan cinta banget sama olahraga, sampai-sampai katanya punya pacar juga dari bidang yang sama ya. Itu ketemunya di situ kah atau gimana? Oh enggak, itu kakak kelas SMA. SMA. Iya. Sampai sekarang masih. Pacarannya mah ya aku kuliah. Kenalnya dari SMA. Oh, temen SMA Iya. gitu ya. Terus pacarannya kuliah. Iya. Wow. Betul. Emangnya satu bidang yang sama biasanya sefrekuensi ya? Iya. Iyalah, iyain aja. Oh iya aja biar cepet ya. Oke. Karena tidak terasa waktunya sudah habis ya. Iya. Iya, betul sekali. Terima kasih Teh Cici atas waktunya. Ya, sama-sama loh. Sangat Sama-sama loh. seru sekali ya ngebahas tentang sekarang olahraga gitu ya. Terima kasih Teh Cici. Iya, bye. Sambil spill the tea dulu dong. Yang the tea time. Spill the tea. Yeay.